Perkenalkan, saya Tiara Anggita. Pada video kali ini, saya akan mengangkat materi dalam modelan oceanography dengan judul Persamaan Adveksi 1 dan 2 Dimensi. Untuk materinya, langsung saja. Check it out. Sebelum masuk ke dalam adveksi 1 dan 2 dimensi, ada yang perlu kita ketahui. Apa sih itu adveksi? Jadi, adveksi merupakan pergerakan suatu partikel fluida akibat adanya sebuah aliran. Jika kita misalkan dengan sebuah partikel massa yang mengapung di sebuah perairan, dan jika pada masa tersebut terdapat suatu arus dalam suatu perairan tersebut, maka arus tersebut merupakan suatu pergerakan yang terjadi pada perairan tersebut. Maka dalam peristiwa tersebut dapat kita sebut sebagai peristiwa adveksi. Dalam adveksi satu dimensi terdapat sebuah persamaan umum. Persamaan umum tersebut dapat kita tulis sebagai do F per do T sama dengan min U do F per do X. Di mana F merupakan konsentrasi suatu zat terlarut. Misal, dalam miligram per liter. Untuk U merupakan kecepatan dalam meter per detik. T merupakan waktu dalam detik dan X arah sumbu horizontal dalam meter. Dalam persamaan adveksi, terdapat dua metode pendekatan beda hingga yang terdiri dari metode eksplisit dan implisit. Secara eksplisit, ada tiga metode, yaitu metode eksplisit FTCS, metode eksplisit leapfrog atau CTCS, dan metode eksplisit upstream. Dalam metode FTCS, dapat kita diskretisasi menjadi persamaan sebagai berikut, di mana indeks N merupakan nilai untuk waktu dan indeks M merupakan untuk ruang. Pada dasarnya, U adalah kecepatan aliran yang dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Sebagai metode beda hingga ini tidak stabil secara numerik. Untuk nilai awal, di mana konsentrasi polutan di suatu perairan dianggap belum ada, perairan dianggap bersih. Secara matematis dapat dituliskan F sama dengan 0 pada T sama dengan 0, atau F0 I sama dengan 0. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, hingga I maksimum. Untuk syarat batas, yaitu di mana sumber polutan dianggap dari hulu dan atau hilir. Jika terdapat sumber kontinu dari hulu atau I sama dengan 1, maka secara matematis dapat ditulis F N plus 1 I sama dengan TKR atau konsentrasi sumber. Nilai konsentrasi di batas dianggap sama dengan nilai di grid sebelumnya, di mana do F per do X sama dengan 0. Metode explicit frog, persamaan beda hingga dengan metode ini adalah pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Persamaan adveksi satu dimensi dapat didiskretisikan menjadi sebagai berikut. Di mana pada awal langkah T sama dengan 0 didiskretisasi persamaan di atas menggunakan metode FTCS. Maka pada T sama dengan delta T atau N sama dengan 1. Dalam metode explicit leapfrog, terdapat kriteria stabilitas, di mana F0 diambil dari nilai awal yang diberikan di semua ruang. Kriteria stabilitas untuk menyelesaikan persamaan adveksi dengan menggunakan metode beda hingga eksplisit, yaitu lambda sama dengan U
delta T per delta X harus lebih kecil sama dengan 1, di mana untuk N sama dengan 0 dan M sama dengan 1. Digunakan metode FTCS agar tidak ada T atau N sama dengan minus 1. Lalu langkah selanjutnya digunakan metode CTCS. Untuk selanjutnya terdapat metode eksplisit upstream. Pada metode ini digunakan pendekatan metode beda maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika U lebih besar daripada 0, turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur atau FTBS. Jika U lebih kecil daripada 0, turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda maju atau FTFS. Kriteria stabilitas yang harus dipenuhi sama halnya seperti kriteria stabilitas yang terdapat pada leapfrog. Nilai awal dan syarat batas yang ada sama halnya seperti nilai awal dan syarat batas yang terdapat pada FTCS. Adanya aktivitas manusia menyebabkan perubahan lingkungan yang cepat. Situasi lingkungan dapat dengan cepat memburuk sehingga banyak tempat-tempat yang tercemar, baik oleh kabut asap, perairan limbah, atau sampah. Pengaruh polusi, khususnya areal perairan, akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Pengendalian pencemaran air dan perlindungan sistem perairan merupakan salah satu cara mengontrol aktivitas manusia yang menghasilkan limbah. Adveksi dua dimensi. Pada adveksi dua dimensi, terdapat persamaan umum yaitu do F per do T sama dengan minus U do F per do X minus V do F per do Y. Itu merupakan persamaan satu dari adveksi dua dimensi, di mana memiliki artifisis yaitu perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang dan waktu dipengaruhi oleh kecepatan aliran atau arus dan koefisien difusi, di mana arah sumbu horizontal ditinjau dari X dan Y. Adveksi atau proses angkutan merupakan gerakan yang dihasilkan oleh aliran yang tidak bergerak searah dan tidak mengubah identitas materi yang sedang mengalir atau yang sedang dipindahkan. Besar nilai fluks massa suatu angkutan akibat adveksi secara matematis dituliskan sebagai berikut. Dengan J sama dengan U dikali C, di mana J merupakan fluks massa dalam arah X, U merupakan besar kecepatan aliran dalam arah X, dan C merupakan besar konsentrasi debit inflow atau perpindahan. Metode eksplisit upstream pada model dua dimensi adveksi merupakan metode eksplisit di mana persamaan beda hingga dengan metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu. Sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika U lebih besar daripada 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Sebaliknya, jika U lebih kecil daripada 0, digunakan pendekatan beda maju. Untuk memudahkan dalam pembuatan program, maka persamaan tersebut digabungkan, sehingga didiskretisasi menjadi sebagai berikut. Di mana terdapat kriteria stabilitas lambda sama dengan U dikali delta T per delta X. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dah.